saya Ines Suherman. Di sini saya akan melakukan review mengenai perkembangan ilmu hubungan internasional dari awal hingga perkembangan terakhir. Ilmu hubungan internasional merupakan satu disiplin ilmu yang masih baru. Pertumbuhannya sebagai disiplin ilmu tersendiri dimulai sejak akhir Perang Dunia Pertama, dan selanjutnya itu perkembangannya sangat pesat sejak akhir Perang Dunia Kedua dengan munculnya kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam pertarungan politik dunia. Menurut catatan Stephen Smith dalam bukunya yang berjudul The Student of International Relations dan The State of the Art, bahwa awal perkembangan ilmu hubungan internasional itu menjadi satu disiplin ilmu tersendiri baru dimulai segera setelah Perang Dunia Pertama. Sebelum Perang Dunia Pertama, terutama merujuk perkembangan di Eropa umumnya, khususnya kajian hubungan internasional dipelajari secara terpisah di berbagai cabang ilmu seperti dalam bidang hukum, sejarah, dan filsafat. Ada dua kenyataan yang dihadapi dalam memahami hubungan internasional. Yang pertama itu bahwa masyarakat internasional adalah sangat berbeda dengan masyarakat nasional. Masyarakat internasional tersendiri dari aktor-aktor yang memiliki kedaulatan sendiri atau berada di bawah kedaulatan yang berbeda karena tidak tunduk pada satu kekuatan politik dan hukum yang terpusat. Untuk memahami interaksi di antara mereka memerlukan pemahaman yang menyeluruh baik dari aspek politik maupun sejarah. Yang kedua itu, ilmu hubungan internasional memerlukan pendekatan dan alat metode tersendiri yang berbeda dengan pendekatan atau cara kajian politik umumnya. Kedua kenyataan ini berhadapan dengan kenyataan lainnya, yaitu peperangan antara bangsa-bangsa Eropa di satu sisi dan keinginan orang untuk hidup damai telah mendorong para ilmuwan ketika itu untuk mengajukan pemikiran teoritik di bidang hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional lahir sebagai sebuah disiplin ilmu yang sangat berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu hubungan internasional pada saat lahir sangat perspektif, memberi pedoman normatif, dan didasarkan pada karya konseptual dari aktivitas ilmuwan yang sangat dekat dengan keterkaitannya dengan pengambilan kebijakan. Ilmu hubungan internasional lahir dan berkembang sebagai bentuk tanggapan langsung terhadap peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di dunia dan mendefinisikan tujuan-tujuannya untuk mencegah pengulangan peristiwa-peristiwa tersebut. Pemikiran idealis ini berkembang sejak akhir Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua. Pemikiran idealis ini tampil menawarkan kepada para pengambil kebijakan di berbagai negara sebuah tata cara untuk menghindari perang. Namun, kenyataannya selama dekade pada tahun 1920-an dan 1930-an, ketegangan akibat pacuan senjata di Eropa terus meningkat. Aliansi militer Triple Entente Inggris, Prancis, Rusia, dan Triple Alliance Jerman, Italia, Australia terbentuk dan saling berhadapan. LBB tumbuh menjadi lembaga yang digunakan sebagai ajang membangun kekuatan bagi negara-negara besar Eropa, sehingga lembaga yang dibentuk atas dasar cita-cita perdamaian dunia justru berubah menjadi wilayah konflik. Kegagalan paradigma idealis dalam menjelaskan kenyataan hubungan internasional pada dekade tahun 1930-an mendapat tanggapan dengan lahirnya paradigma alternatif yang dikenal sebagai paradigma realisme. Paradigma realisme ini muncul pada era pasca Perang Dunia Kedua dan secara umumnya merupakan paradigma yang paling dominan
paling tidak dominannya berlangsung hingga dekade tahun 1980-an. Kemunculan paradigma realisme ini juga tidak terlepas dari tampilnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan pada era dan pasca Perang Dunia Kedua. Bahkan ada kecenderungan pemerintah Amerika mendorong diperkuatnya kajian hubungan internasional untuk mematahkan tindakan negara adidaya ini ke depannya. Pemikiran awal yang ditawarkan oleh paradigma realisme ini ada 3 prinsip. Yang pertama itu negara merupakan aktor terpenting dalam hubungan internasional. Yang kedua itu terdapat perbedaan yang tajam antara politik dalam negeri dan politik internasional. Serta yang ketiga itu titik tekan perhatian kajian hubungan internasional merupakan tentang kekuatan dan perdamaian. Tradisi teoritik yang mendominasi studi hubungan internasional selama masa Perang Dingin. Pendekatan teoritik ini menggambarkan hubungan internasional sebagai suatu pergulatan memperebutkan kekuasaan di antara negara-negara yang masing-masing mengejar kepentingannya nasionalnya sendiri dan umumnya pesimistik mengenai prospek upaya penghapusan konflik dan perang. Realisme sendiri itu mendominasi masa Perang Dingin karena gagasan ini bisa memberi penjelasan yang sederhana, tetapi cukup meyakinkan mengenai perang, aliansi, imperialisme, hambatan terhadap kerjasama dan berbagai fenomena internasional. Dan karena penekanannya pada kompetensi waktu itu sesuai dengan sifat pokok persaingan Amerika Serikat, Uni Soviet. Pada awal tahun 1950-an muncul pemikiran yang mengkritik cara pandangan realisme. Kritik itu bertitik pusat pada masalah kepentingan nasional dan penempatan aktor negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Pendekatan idealisme atau prinsip pemikirannya, semua manusia bangsa menginginkan perdamaian. Perang merupakan dosa dan terjadi karena ketidaksengajaan. Harus ada pemerintahan dunia yang dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan yang menyebar dalam sistem dunia. Adapun aktornya itu negara serta tingkat analisisnya itu merupakan negara. Selanjutnya, pendekatan realisme. Prinsip pemikirannya itu hubungan internasional merupakan hubungan antara negara bangsa dalam bentuk pertarungan kekuatan. Dan setiap negara berusaha untuk meningkatkan powernya. Negara merupakan aktor utama. Serta tingkat analisisnya itu merupakan negara. Para penganut paradigma idealisme belum secara jelas merumuskan metodologi penelitian hubungan internasional. Oleh karena itu, kajian dalam ilmu hubungan internasional memusatkan perhatian terhadap bidang kajian dan tingkat analisis tertentu. Secara umum, diskusi yang mereka bangun berkisar pada masalah perang dan damai, dengan aktor utamanya yaitu negara. Perdebatan paradigma dalam kajian hubungan internasional berjalan seiring dengan perkembangan hubungan internasional sebagai disiplin ilmu. Perdebatan yang pada awalnya menyoal keberadaan dan peran ilmu hubungan internasional baik secara ilmuwan maupun kehidupan nyata, kemudian memusatkan dan menajam pada penemuan cara pandang yang menyeluruh dan meyakinkan tentang intisari dari ilmu hubungan internasional itu. Perdebatan itu secara filosofis keilmuan telah mengelompokkan para ahli ilmu hubungan internasional ke dalam kelompok-kelompok pemikiran yang satu sama lainnya saling bertentangan, bahkan saling menegasikan.
Perdebatan ini telah menghasilkan paradigma klasik dalam kajian ilmu hubungan internasional. Awal yang berkembang dalam kajian ilmu hubungan internasional yang kemudian terlibat dalam perdebatan antara paradigma tersebut merupakan idealisme, realisme, behavioralisme, dan strukturalisme. Setelah itu baru muncul paradigma lain yang mengisi perdebatan lanjut di dalam kajian ilmu hubungan internasional, namun sifatnya cenderung melengkapi dan memperkaya, seperti munculnya paradigma feminisme, teori normatif, dan postmodernisme. Perdebatan tahap pertama terjadi antara paradigma idealis dan realis yang dimulai oleh kritikan pemikiran realisme terhadap gagasan mazhab idealisme telah menghantarkan mazhab realisme sebagai yang paling berpengaruh di zamannya. Hal ini ditunjang oleh keadaan politik dunia menunjukkan kecenderungan penerapan kekuatan politik dan peran negara yang sangat dominan. Keadaan ini membenarkan asumsi mazhab realis bahwa hubungan antar negara merupakan bentuk nyata dari pertarungan kekuatan. Setiap negara berinteraksi dengan negara lain dalam rangka memperbesar kekuatan politiknya dengan cara meningkatkan kapabilitas nasionalnya dan memperkecil kekuatan politik negara lain. Berdasarkan pandangan ini, maka peperangan bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan telah dipersiapkan dan dirancang secara matang. Serta perdebatan kedua terjadi antara idealisme dengan behavioralisme. Hasil perdebatan ini kemudian memundurkan paradigma realisme dan mengangkat behavior popularitasnya. Tawaran yang khas dari behavioralisme merupakan perilaku negara yang harus dikaji dari perilaku para pemimpin, para pengambil kebijakan. Namun beberapa waktu kemudian realisme kembali bangkit yang kemudian dikenal dengan neorealisme. Kemunculan neorealisme ini untuk sementara waktu juga memudahkan popularitasnya behavioralisme yang akhirnya muncul kembali sebagai neo-behavioralisme. Perdebatan tahap ketiga merupakan munculnya mazhab jalan tengah, yaitu paradigma strukturalisme yang berakar pada paradigma neo-Marx atau yang biasa juga dikenal dengan teori-teori kritik. Paradigma strukturalisme sebenarnya menawarkan jalan tengah dengan asumsi bahwa hubungan internasional itu biasa ditelusuri pada tingkat individu atau kelompok pengambil kebijakan, sebagaimana asumsi behavioralisme, dan bisa juga ditelusuri dari tingkat negara, negara, dan organisasi non-negara yang secara keseluruhannya membentuk sistem internasional. Keempat paradigma inilah yang dipandang sebagai paradigma utama dalam kajian ilmu hubungan internasional. Perkembangan hari ini telah menampilkan berbagai paradigma lain yang memperkaya kajian ilmu hubungan internasional, seperti paradigma feminisme, teori normatif, dan postmodernisme. Sebagaimana telah dicatat di atas, namun kemunculan paradigma ini tidak mengurangi makna dan peran paradigma terdahulu, bahkan sebaliknya lebih memperkaya dan menyuguhkan alternatif bagi kajian ilmu hubungan internasional. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.